Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Rakyat Biasa Bicara Agama. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas mengenai referensi agama yang berkaitan dengan konsesi tambang bagi ormas keagamaan. Nah, di episode sekarang kita akan kembali lagi nih ke perkara di Mahkamah Konstitusi. Maka kita akan mulai dulu nih membahas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, kita harus tahu dulu, gimana sih sebenarnya kewenangan MK itu? Pertama, DPR itu tugasnya adalah membuat undang-undang. Maaf. Nah, kalau ternyata nih DPR membuat undang-undang kok ngaco, misalnya bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Nah, makanya ada Mahkamah Konstitusi supaya DPR itu tidak ngaco. Jadi, semua rakyat siapapun, mau tokoh agama, tukang beca, driver ojol, dosen, guru, itu bisa mengajukan pengujian undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama dengan Presiden ke Mahkamah Konstitusi. Apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Nah, itu kewenangan utama Mahkamah Konstitusi. Nah, kita juga perlu tahu, DPR ini juga bisa nih membuat undang-undang, lalu memerintahkan kepada presiden atau disebutnya delegasi kepada presiden atau pemerintah, ya sama ya presiden dan pemerintah, untuk mengatur lebih lanjut di dalam peraturan presiden atau peraturan pemerintah ya, peraturan pemerintah. Contohnya ya pasal 6 ayat 1 huruf J Undang-Undang Minerba yang saya uji di Mahkamah Konstitusi. Nah, di ayat lainnya itu menyatakan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Nah, ini yang disebut aturan delegasi. Nah, karena pasal 6 ayat 1 huruf J itu memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menawarkan wilayah izin usaha pertambangan khusus secara prioritas. Nah, makna secara prioritas ini yang kemudian DPR mendelegasikan, menyerahkan kepada pemerintah untuk mengatur, menentukan apa sih yang dimaksud dengan prioritas. Dan akhirnya kan pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 yang ternyata makna prioritas itu dapat diberikan kepada ormas keagamaan. Jadi ada dua aturan, yang satu undang-undang, yang satu PP atau peraturan pemerintah. Nah, maaf, kalau levelnya peraturan pemerintah, itu yang mengujinya adalah Mahkamah Agung. Yang saya permasalahin di MK sebenarnya bukan persoalan PP 25 2024 yang memberikan kewenangan kepada ormas keagamaan. Tapi yang saya permasalahin itu ada di undang-undangnya. Kenapa DPR melalui undang-undang memberikan kewenangan menawarkan PUPK secara prioritas? Nah, norma delegasinya ini. Akhirnya makna prioritas itu bisa ditafsirkan siapa saja. Hari ini ormas keagamaan, besok ormas kepemudaan, jangan-jangan besoknya ormas preman, ormas macam-macam, teman-teman presiden, dan lain sebagainya. Karena ditafsirkan itu siapa saja. Buktinya pemerintah dalam keterangan resmi, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi memberikan keterangan. Pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk memberikan kepada siapa saja. Ini buktinya. Pengaturan dan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara Indonesia adalah dengan diberlakukannya pada pasal 6 ayat 1 huruf C Undang-Undang Minerba yang lahir dari keinginan negara untuk mencapai tujuan
pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemerintah diberikan kewenangan dan hak secara penuh untuk menentukan siapa saja yang dapat memperoleh penawaran atas WUPK secara prioritas. Nah, ini dalam ilmu hukum yang disebut dengan delegasi blanko kosong. Nah, ini banyak ya dalam undang-undang mulai nih. DPR ini pakai trik delegasi blanko kosong. Dibuat saja undang-undangnya tuh pasalnya abu-abu. Sehingga agar diatur kemudian di dalam peraturan pemerintah. Ini trik. Supaya nanti nggak bisa diuji ke Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi kan harus diuji di undang-undang. Nah, sedangkan pasal undang-undangnya nggak ada yang bisa diuji. Nah, seharusnya ini mulai bisa diuji. Ketika norma undang-undang, pasal dalam undang-undang itu bersifat delegasi blanko, ini harus bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, seperti yang ini nih, kewenangan untuk memberikan WUPK secara prioritas. Itu kan luas sekali maknanya. Akhirnya liar. Pemerintah merasa, mempunyai kewenangan penuh untuk memberikan kepada siapa saja. Ya, siapa saja bisa. Ormas agama, ormas kepemudaan, ormas veteran. Lama-lama teman presiden yang konglomerat. Karena dia sudah menjadi filantropis. Memiliki yayasan nirlaba. Mengabdi untuk rakyat. Itu sama saja. Kan sama saja siapa saja. Atau ke kampus-kampus. Akhirnya jadi kacau balau. Nah, ini kan akhirnya sama saja membiarkan kebocoran kekayaan alam ke pihak yang kita tidak tahu siapa. Jangan-jangan nih akal bulus nih. Kasih dululah ke ormas agama. Soalnya ormas agama yang selama ini kritiknya paling keras. Supaya dibungkam dulu nih. Kalau ormas agama sudah terjebak semua. Lalu kan akhirnya kita bisa nih kasih ke yang lain. Sesuka presiden. Kasih ke konglomerat, kasih ke anu-anu. Lah ormas agama nggak bisa kritik lagi. Wong sudah menerima. Takutnya ini jebakan. Akal bulus supaya itu. Nah, makanya nih, saya ajukanlah ke Mahkamah Konstitusi supaya itu tidak terjadi. Nah, makanya Mahkamah Konstitusi itu harus batasi nih maksud prioritas itu apa sih? Saya minta maksud prioritas itu ya batasi saja kepada BUMN. Karena apa? Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu kan jelas bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya dikuasai negara itu dikelola oleh negara melalui BUMN, itu udah jelas. Jangan tiba-tiba liar. Kok jadi jauh begini dari konstitusi? Kan aneh. Nah, menurut kalian gimana kira-kira?